Di Indonesia terjadi banyak pemberontakan. Pemberontakan itu diantaranya adalah 1. PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi pada tahun 1951. 3. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang seringkali disingkat dengan APRA pada tanggal 23 Januari 1950. 4. Pemberontakan Andi Agis. 5. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi pada tanggal 25 April 1950. 6. Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera pada tahun 1956 sampai 1958. 7. Pemberontakan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 sampai 1958. Dan yang terakhir yaitu pemberontakan G30S atau PKI yang terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pemberontakan Permesta. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam video ini yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan dibentuknya Permesta. 2. Anggota-anggota Permesta. 3. Bentuk gerakan Permesta. Dan yang terakhir, kebubaran Permesta. Sebelum memasuki materi utama, kami akan menjelaskan tentang sejarah Permesta. Sejarah Permesta. Pemberontakan PRRI terjadi di Sumatera, sedangkan Permesta terjadi di Sulawesi pada tahun 1956 hingga 1958. Pada pemberontakan ini, sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk dewan-dewan revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Dewan-dewan ini adalah Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Manado. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan para politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berbasis di Jakarta. Pemerintah pusat dianggap terlalu mengistimewakan Pulau Jawa dibanding pulau luar. Kebijakan pemerintah pusat dianggap terlalu sentralistis dan tidak memperhatikan kepentingan daerah. Dan kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga membuat para perwira dan politis di daerah tidak senang. Karena mereka banyak yang sangat anti-komunis dan pro-barat. Selain itu, pada masa ini Indonesia sangat tidak stabil dalam sisi politis karena sistem demokrasi liberal yang menganut pemerintahan parlementer. Pada masa ini, kabinet dan perdana menteri berkali-kali ganti karena mendapat mosi tidak percaya dari parlemen RI sejak 1966. Tujuan pemberontakan Permesta adalah untuk mendorong supaya pemerintah memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Tujuan ini dibentuk karena pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang ada di daerah Pulau Jawa saja. Meski alasan pemberontakan yang dilakukan oleh Permesta ini benar, tetapi cara yang digunakan untuk mengkoreksi pemerintah pusat kurang tepat. Lalu, pemerintah dituntut oleh Permesta dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap tuntutan ini bersifat memberontak. Berikut ini ada beberapa tokoh dari pemberontakan Permesta, diantaranya sebagai berikut.
1. Letnan Kolonel Ahmad Hussein. 2. Mayor Edi Gagola. 3. Kolonel Alexander Everett Kalilawang. 4. Kolonel DJ Somba. 5. Kapten Wim Najon. Selain itu, ada juga beberapa kabinet permesta adalah 1. Mr. Sarifuddin Prawinanegara yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Kedua, Mr. Aas Saad DT Mudo yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga adalah Dahlan Dejambek sempat memegang jabatan itu sebelum Mr. Aas Saad tiba di Padang. 4. Mauluddin Simbolan sebagai Menteri Luar Negeri. 5. Profesor Dr. Andas Soemitro Dijo Hadi Kusumo menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. 6. Mushat Lintang menjabat sebagai Menteri Agama. Bentuk pemberontakan permesta. Munculnya pemberontakan permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau yang biasa disingkat dengan Kasat. Persoalan ini kemudian meluas pada tuntutan otonomi daerah. Bubarnya Permesta, pemberontakan PRRI, Permesta ini bisa dilumpuhkan setelah operasi militer yang dipimpin Jenderal Ahmad Yani dan Nasutiono. Merebut kota besar, basis penduduk PRRI, Permesta, sisa pemberontak menyerahkan diri. Setelah pemerintah pusat memberikan amnesti atau pengampunan pada bekas pemberontak, dalam operasi militer ini menangkap Allen, pilot berkebangsaan Amerika yang bekerja membantu AUREF, Angkatan Udara Revolusi, yang merupakan Angkatan Udara Permesta. Tertangkap Allen membuat keterlibatan Amerika Serikat membantu Permesta terbuka. Akhirnya Amerika Serikat menghentikan bantuan ini dan Permesta menjadi lebih mudah dikalahkan. Pemimpin Permesta, Ventes Samuel, menyerahkan tanpa syarat pada 1961 dan mendekam di rumah tahanan militer di Jakarta, dan ditahan sampai naiknya Presiden Soeharto. Kalahnya Permesta membuat sisa pemberontak setuju berunding dan akhirnya menyerahkan setelah 1961. Pemerintah melalui Kapres 322 sampai 1961 memberi amnesti bagi siapa saja yang terlibat PRRI dan Permesta. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.